A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un yusannu li ma'mumin faragha minal fatihati fis salisati aw rabi'ati aw minat tasyahhudil awwali qablal imami ayyaghtasila bidu'ain fihi ma aw qira'atin fil ula wa hiya aula. Bermula ini itu satu furu. Disunatkan bagi makmum yang telah selesai ianya makmum minal fatihati daripada membaca al-fatihah fisalisati pada rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang keempat, au minat tasyahudil awali ataupun daripada sesudah tasyahud yang pertama, qablal imami sebelum imam. Ayyaghtasila akan bahawa berbimbang ianya makmum bidu'ain dengan doa fihima pada keduanya dua rakaat terakhir. Au qiraatin ataupun membaca surah fil aula pada dua rakaat yang pertama, wahia dan bermula dianya itu lebih bagus. Jadi pada furu ini menjelaskan tentang masalah kesunahan yang terjadi pada makmum jikalau salat 4 rakaat, karena 2 rakaat terakhir bacaannya sir. Jadi pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat bagi seorang makmum disunatkan sesudah membaca al-fatihah disunatkan berbimbang dengan doa. Artinya sunat membaca doa bagi seorang makmum. Bagi makmum. Jikalau sudah membaca al-fatihah imamnya belum rukuk, bagi makmum sunat berbimbang dengan doa. Ataupun membaca surah yang sudah dibacakan oleh imam pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Itu lebih bagus ketimbang baca doa. Wa yusannu lil hadiri fi salatil jumu'ati wa isya'iha suratan jumu'ati wal munafiquna au sabbih wa hal ataka. Dan disunatkan bagi orang yang bermukim fi salati pada salat Jumat dan salat Isya hari Jumat oleh membaca surat Jumat dan surat Al-Munafikun ataupun surat Sabbihisma Rabbikal A'la dan surat Hal Ataka. Jadi bagi orang yang bermukim, selain maksud orang hadir di sini bukan orang musafir. Bagi orang yang hadir sunat membaca surah di saat salat Jumat ataupun salat Isya hari Jumat. Rakaat pertama sunat membaca surat Al-Jum'ah di saat salat Jumat. Rakaat kedua sunat membaca surah Al-Munafikun. Ataupun rakaat pertama membaca surah Sabbihisma Rabbikal A'la allazi khalaqa fasawwa. Rakaat kedua sunat membaca surah Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah. Pada saat salat Jumat rakaat pertama sunat membaca surah Al-Jum'ah. Rakaat kedua sunat membaca surah Al-Munafikun. Ataupun rakaat pertama surat
Al-Alaq, Sabbihisma Rabbikal A'la, ataupun surah Al-Hal Ataka Hadithul Ghasyi. Salat Insya hari Jumaat seperti itu juga sunat membaca rakaat pertama dan rakaat kedua. Wa fi subhiha ayil jum'ati iza tasu'al waktu alam tanzil sajdah. Wa hal ata. Dan sabit pada salat subuh hari Jumaat. Iza tasu'a apabila luaslah waktu, niscaya membaca ianya seseorang akan surah Alif Lam Mim Tanzilal Kitabil Mubin. Artinya surat Sajdah, wa hal ataka, dan surah Hal Ataka. Wa fil maghribiha, dan sabit pada maghribnya hari Jumat itu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Jadi kalau salat disunatkan pada salat subuh hari Jumat, jikalau waktu masih luas, rakaat pertama sunat membaca surah Al-Muluk. Rakaat kedua sunat membaca surah Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Kemudian pada maghrib hari Jumat, rakaat pertama sunat membaca surah Al-Kafirun. Rakaat kedua sunat membaca surah Al-Ikhlas. Wa yusannu qira'atuhuma fi subhil jum'ati wa ghairiha lil musafiri. Dan disunatkan membaca keduanya surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas pada subuh hari Jumat, wa ghairiha, dan lainnya subuh hari Jumat bagi orang musafir. Wa fi rakaatil fajri, dan pada salat sunat 2 rakaat fajar dan salat sunat maghrib dan salat sunat tawaf dan salat sunat tahiyat dan salat sunat istikharah dan salat sunat ihram, dan karena ittiba fi kulli, pada tiap-tiap. Jadi surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas pada rakaat pertama dan rakaat kedua sunat kita membacanya pada subuh hari Jumat. Dan pada segala salat-salat yang lain bagi orang musafir. Kalau orang musafir, rakaat pertama dan rakaat kedua sunat membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kemudian surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas sunat juga kita bacakan pada salat-salat sunat yang lain. Seperti contoh salat istikharah, salat sunat tawaf, 2 rakaat fajar, dan lain-lain. Karena Nabi mengerjakan seperti demikian. Far'an lau taraka ihdal mu'ayyanataini fil awla ada bihima fisani au qara'a fil ula ma fisaniyati qara'a fiha ma fil ula. Jikalau telah tertinggal ianya seseorang akan salah satu 2 surat yang telah ditentukan, fil aula pada rakaat pertama, ata bihima niscaya mendatangkan ianya seseorang bihima dengan keduanya 2 surat yang telah ditentukan, fisaniyati pada rakaat yang kedua. Au qara'a fil ula ma fisaniyati qara'a fiha ma fil ula.
ataupun telah membaca ianya seseorang pada rakaat pertama akan barang yang ditentukan pada rakaat kedua. Qara'a fiha, niscaya membaca ianya seseorang fiha padanya rakaat yang kedua akan barang pada rakaat yang pertama. Jadi jikalau apabila kita salat pada rakaat yang pertama kita lupa membaca surah yang disunatkan baca pada rakaat pertama. Karena lupa kita langsung membaca surah yang lain yang tidak disunatkan baca pada rakaat yang pertama. Maka sunat membaca pada rakaat yang kedua 2 surat. Surat di rakaat pertama 1, surat di rakaat kedua 1. Itu sunnah. Jikalau kita tidak melakukannya tidak mengapa juga. Namun jikalau kita melakukannya fadilahnya luar biasa.